Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pertemuan kelima, membahas tentang supervisi dan delegasi dalam keperawatan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang POAC ya, di mana planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, pertemuan untuk hari ini kita membahasnya di A, yaitu actuating. Nah, untuk supervisi kita bahas satu persatu dulu ya, karena kita akan membahas tentang supervisi dan delegasi untuk pertemuan hari ini. Nah, supervisi sendiri adalah kegiatan di mana kita itu ingin melihat apakah tujuan atau goal yang akan kita capai dari hasil ini sudah tercapai atau belum. Atau misalnya pun ada kendala, kira-kira kendalanya apa untuk nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Nah, sehingga memang untuk yang supervisi ini dibutuhkan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, orang yang melakukan supervisi ini disebut dengan supervisor, ya. Ini ya, kita lihat dari tanda panah ini ada service of excellence. Jadi memang pelayanan yang kita berikan itu harus pelayanan prima karena kita fokusnya adalah ke pasien ya, seperti itu. Nah, kita lihat apa saja sih tujuan supervisi ini. Ada banyak sekali ya, salah empatnya di sini ya Ibu tuliskan adalah mengorganisasikan, melatih, memberikan arahan, dan memberikan layanan. Memang supervisi ini tadi ya orang-orangnya memang ditunjuk dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga memang proses ya, kontrol prosesnya ini memang dilakukan secara maksimal seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini ya, dari standarnya, setting standarnya seperti apa, performance, sehingga nanti muncullah hasil yang disampaikan. Nah, nanti kalaupun ada kendala ataupun permasalahan, ini akan ada correction action. Jadi, ada koreksi-koreksi feedback yang akan diberikan sehingga memang tujuannya tadi service of excellence-nya itu tercapai. Nah, ini beberapa pendekatan supervisor ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama pendekatan klasik. Nah, biasanya pendekatan ini sudah mulai sedikit dihilangkan karena supervisi ini kan kegiatan seolah-olah kalau dulu ya, yang masih bahasanya itu senioritas dan lain sebagainya, ini mencari kesalahan. Jadi misalnya Ibu melakukan supervisi atau ada seseorang yang melakukan supervisi di ruangan tersebut, dia jadi kayak mencari kesalahan, terus nanti ujung-ujungnya diberikan sanksi. Nah, ini sudah sedikit perlahan-lahan dihilangkan. Kalau pendekatan struktural, berarti ini berdasarkan struktur organisasi. Biasanya yang top itu akan melakukan supervisor yang di bawahnya. Biar lebih tahu misalnya nih, perawat di ruangan itu yang mensupervisinya adalah kepala ruangannya sendiri, seperti itu ya. Jadi berdasarkan struktur organisasi. Nah, kalau berdasarkan kekuasaan, ini biasanya ada powernya yang dapat mempengaruhi orang lain. Bisa dari dalam organisasi tersebut atau dari luar. Jadi kita mengundang misalnya orang luar yang memang expert di bidangnya untuk melakukan supervisi. Karena biasanya kan kalau kita melihat organisasi kita sendiri gitu ya, terlihatnya ya bagus-bagus aja gitu. Tapi ketika misalnya kita mengundang orang lain, mereka kan orang luar, dia akan lebih memberikan data itu lebih tergambar dibandingkan kalau misalnya orang dalam seperti itu. Jadi memang ada saatnya kita harus memberikan supervisinya ke orang lain seperti itu ya. Oke, nah ini kalau berdasarkan human relation ini bisa dilihat dari pendekatan langsung. Jadi misalnya pada saat penata anestesi melakukan kegiatan bius, nah dilihat secara langsung itu namanya inspeksi ya, on the spot, report. Kalau yang tidak langsung itu biasanya cuma melihat supervisinya itu melihat dari datanya. Jadi misalnya dari data rekam medis, status pasien, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kolaboratif ini berarti dia melihat secara langsung tindakan dan dia juga mengecek dari data. Ya, biasanya dua-duanya ini digunakan. Nah, di sini ya, jadi
ada syarat untuk menjadi supervisor. Jadi memang nggak semua orang itu bisa menjadi supervisor. Jadi ada keterampilan khusus yang memang dimiliki sehingga memang tercapai tadi ya service of excellence-nya. Nah, ini ada standarnya dari output, input itu berarti yang ada di dalam ya. Output itu nanti hasil luarannya sehingga muncullah produktivitas. Oke, ini tidak akan Ibu bahas terlalu dalam. Nah, di sini prinsip supervisi ada 3F. Fair, berarti kita harus netral ya. Kalau kita menjadi supervisor itu netral, tidak memihak yang kita akan lakukan supervisornya. Terus harus ada feedback di akhir, misalnya tadi ya ada correction plan, kita kasih apa feedbacknya, sehingga nanti harus kita follow up apakah hasil dari correction plan tadi dilakukan analisis lagi untuk memperbaiki ya, jadi ada follow up-nya. Nah, ini peran supervisor kalian baca ya, ada beberapa. Ini pendelegasian. Oke, sekarang kita masuk ke pendelegasian. Nah, delegasi itu adalah di mana kita ingin melimpahkan tugas yang harusnya kita lakukan ya ke orang lain yang kita anggap berkompeten ataupun tepat untuk delegasi tugas tersebut. Nah, biasanya untuk delegasi tugas juga nggak semua nggak semuanya bisa kita delegasikan ya. Jadi ada beberapa item, contohnya misalnya nih kepala ruangan harus ada rapatnya rapat rutin bulanan yang memang tidak bisa hadir misalnya karena ada keperluan yang lain seperti itu. Jadi dia mendelegasikan kepada misalnya ketua tim atau penanggung jawab di ruangan, itu bisa ya. Nah, tapi ada beberapa delegasi itu yang juga kadangan tujuannya tidak tercapai. Karena apa? Karena mungkin satu, kita memberikan delegasi ke orang yang tidak tepat ya. Terus kita terlalu takut mendelegasikan karena kekhawatiran tidak akan dilakukan secara maksimal. Jadi untuk mendelegasikan juga kita harus mempunyai karakteristik orang-orang yang memang akan kita berikan delegasi tugas. Karena delegasi tugas itu bukan berarti kita menyerahkan, sok ini tugas silahkan kamu yang mewakili saya, enggak. Tapi harus ada tetap follow up dan feedback dari orang yang mendelegasikan. Nih ya, harus dimonitor, harus dievaluasi. Biasanya pada saat kita mendelegasikan tugas, kita akan tanya bagaimana tadi hasilnya, hasil rapat tadi seperti apa, coba dijelaskan. Terus kira-kira masukannya seperti apa. Jadi orang yang didelegasikan pun akhirnya muncul rasa tanggung jawab untuk dan percaya ya untuk melakukan pendelegasian tugas yang sudah diberikan. Oke ya, ini. Nah, kita lihat apa saja sih jenis-jenis tugas yang dapat didelegasikan. Contohnya tugas-tugas rutin, misalnya penata anestesi atau kalian di ruangan kerja ke pasien, terus kalian tiba-tiba ada pekerjaan yang memang harus kalian rapat misalnya ya, harus rapat dan memang nggak bisa didelegasikan. Jadi tugas rutin kalian untuk membius pasien itu bisa kalian alihkan ke teman yang pada saat itu juga dinas, seperti itu. Terus misalnya pengumpulan informasi, misalnya coba dapatkan informasi dari yang lain, misalnya seperti itu. Terus perwakilan meeting, biasanya paling sering ini delegasi itu adalah rapat ya, meeting dan lain sebagainya. Jadi tidak semuanya bisa didelegasikan tugas-tugasnya. Nah, kenapa tidak efektif tadi ya? Karena under delegasi. Jadi pelimpahannya, jadi tugasnya itu nggak jelas, cuman kamu rapat ya. Jadi yang didelegasikan itu cuman ikut hadir tapi dia nggak paham saya ini delegasi ini buat apa, sehingga nanti datanya pun tidak tersampaikan lagi seperti itu. Terus ada juga yang over ya, jadi akhirnya saya mah didelegasikan karena saya mungkin nanti saya akan menjadi kepala ruangan. Nah, ini juga hal yang kurang tepat ya. Nah, terus improper, jadi tidak pada orang yang tepat. Nah, ini juga harus dimaksimalkan ya. Jadi yang bisa menentukan apakah tugas ini bisa didelegasikan dengan baik atau tidak adalah
orang tersebut, sehingga memang harus tepat. Ya, mungkin itu saja sedikit penjelasannya Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.